Raina menggeliat pelan. Bulu matanya yang lebat nan lentik bergerak-gerak. Kemudian secara perlahan, matanya terbuka namun seketika langsung menyipit tatkala silau menyergap akibat cahaya matahari pagi yang menerangi seisi kamar. Wanita itu mengerutkan kening lalu perlahan ia kembali membuka mata. Setelah bisa menyesuaikan pandangannya, Raina lantas terduduk dan menatap diam langit-langit yang berwarna off-white yang terasa asing baginya. Dengan nyawa yang sudah terkumpul, Raina langsung menatap seisi ruangan. Berusaha mengumpulkan kembali semua kesadaran dan ingatannya. Ia lalu mengambil ponselnya yang ada di atas nakas dan betapa terkejutnya ia saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Astaga! Apa dia sudah tidur selama itu? Lalu di mana Kenrick? Kenapa pria itu belum juga kembali? Wanita itu berdecak lalu kembali menatap ke sekeliling. Di meja kecil yang terdapat di ujung ranjang, terdapat secangkir coklat hangat dan sepotong roti panas. Di dekat cangkirnya terdapat secarik kertas kecil. Dengan gerakan seringan kapas, Raina mengambil post-it itu lalu membaca tulisan yang tertulis di sana. Minum coklat hangatnya lalu makan rotinya setelah kau bangun. Aku ada sedikit urusan pagi ini. Your handsome husband. Raina langsung tersenyum lebar membaca tulisan itu. Jadi Kenrick sudah sempat kembali ke kamarnya, tapi dia pergi lagi. Tanpa menunggu waktu lama Raina segera mengambil coklat hangat itu lalu menyesapnya. Selanjutnya ia memakan roti itu dalam diam. Baru 1 hari dan dia sudah merindukan lelaki itu. Sebenarnya siapa yang sudah menanamkan sihir di kepalanya? Kenapa ia begitu menginginkan berada di samping Kenrick, setiap saat, setiap waktu, dan tak ingin terpisah? Sudah 3 film yang ia tonton sejak tadi, namun hari itu masih terasa panjang sepertinya. Berulang kali ia menghubungi nomor Kenrick, berulang kali pula tak ada jawaban. Raina mengutuk sendiri dalam hati karena hingga panggilannya yang entah keberapa kali, pria itu tak juga mengangkatnya. Kenrick. Mulutnya nyaris menjerit saking kesal, menahan dongkol dalam hati. Sialan. Hingga ia kembali duduk dan menatap film horor di layar kaca, tidak ada panggilan dari Kenrick. Jangankan panggilan, pesan saja tidak ada. Ya Tuhan. Kenrick benar-benar sudah membuatnya gila. Akhirnya, Raina menoleh dengan cepat ketika layar ponselnya tiba-tiba menyala. Dengan gerakan cepat ia menyambar benda pipi itu di antara camilan dan soda yang berserakan di sekitar tubuhnya, berharap ada kabar baik dari pria yang paling dirindukannya saat ini. Ketika ia melihat notifikasi dari akun sosial media miliknya, Raina menyimpulkan jika pesan itu bukan dari seseorang yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. Yang benar saja, untuk apa Kenrick repot-repot mengiriminya pesan lewat Facebook? Raina, ini Davina Miller. Bosan dengan kesendirian, Raina segera beranjak ke kamar mandi. Berharap Kenrick segera datang dan tak lagi meninggalkannya sendirian. Namun, hampir 1 jam menunggu tanpa berbuat apa-apa, Kenrick belum juga menampakkan batang hidungnya. Dasar brengsek. Honeymoon macam apa ini yang hanya meninggalkannya di hotel sendiri sementara suaminya sibuk dengan urusan lain. Raina menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah, dan menutupnya dengan kedua tangan. Dia menatap Mary pada adegan terakhir yang ditampilkan seri zombie di layar televisi berlayar datar tepat di depan ranjangnya. Sudah 3 film yang ia tonton sejak tadi, namun hari itu masih terasa panjang sepertinya. Berulang kali ia menghubungi nomor Kenrick, berulang kali pula tak ada jawaban. Raina mengutuk sendiri dalam hati karena hingga panggilannya yang entah keberapa kali, pria itu tak juga mengangkatnya. Kenrick. Mulutnya nyaris menjerit saking kesal, menahan dongkol dalam hati. Sialan. Hingga ia kembali duduk dan menatap film horor di layar kaca, tidak ada panggilan dari Kenrick. Jangankan panggilan, pesan saja tidak ada. Ya Tuhan. Kenrick benar-benar sudah membuatnya gila. Akhirnya, Raina menoleh dengan cepat ketika layar ponselnya tiba-tiba menyala.
Dengan gerakan cepat ia menyambar benda pipi itu di antara camilan dan soda yang berserakan di sekitar tubuhnya, berharap ada kabar baik dari pria yang paling dirindukannya saat ini. Ketika ia melihat notifikasi dari akun sosial media miliknya, Raina menyimpulkan jika pesan itu bukan dari seseorang yang ia tunggu-tunggu sejak tadi. Yang benar saja, untuk apa Kenrick repot-repot mengiriminya pesan lewat Facebook? Raina, ini Davina Miller. Dahi Raina mengernyit saat membaca pesan itu di aplikasi Messenger miliknya. Davina Miller. Aku teman masa kecilmu. Apakah kau ingat padaku? Teman masa kecil. Apakah kau masih ada di Indonesia, Raina? Aku ingin bertemu. Aku di Italia, jawab Raina sambil berusaha mengingat-ingat sosok Davina. Wah. Kebetulan sekali, aku tinggal di Sisilia sekarang. Aku juga di Sisilia saat ini. Oh, benarkah? Kebetulan sekali. Aku akan menjemputmu. Aku sudah merindukanmu, Raina. Kita bisa mengingat masa kecil kita dulu. Kau tidak keberatan, bukan? Raina melemparkan ponselnya setelah mengirimkan alamat hotelnya pada Davina. Teman masa kecilnya dia bilang. Ah, mungkin saja perempuan itu bisa membuatnya mengingat tentang masa kecilnya. Karena saat ia tenggelam kemarin, dia sempat mengingat nama itu. Ya, nama itu. Gadis cilik berponi di danau tempat kakek meninggal. Davina. Davina Miller. Setelah menimbang-nimbang bahwa yang dilakukannya bukanlah salah satu bentuk perselingkuhan, Raina berlari untuk membuka almarinya lalu membongkar isinya. Dirinya yakin, Kenrick pasti akan mengerti jika dirinya sedang bosan saat ini. Ah, harusnya aku menjualnya saja, gumam Raina ketika membuka paperback yang belum pernah sekalipun ia lihat isinya. Sebuah dress berpotongan simple yang label harganya masih tertempel di kotaknya. Harga dress sederhana itu hampir 20 kali lipat harga baju terbaiknya. Padahal ia tidak terlalu suka dengan warna dress itu. Menurutnya Kenrick terlalu membuang-buang uang untuk hal yang tidak perlu. Tangan Raina kembali memilah paperback yang lain satu per satu. Lalu matanya berbinar ketika ia menemukan dress hitam sederhana berpotongan asimetris di atas lutut. Beberapa saat lalu ia masih merasa kesal dengan harga fantastis yang masih tertera di price tag dress itu. Namun pada akhirnya terbayarkan ketika menatap dirinya yang begitu pas menggunakan dress berwarna hitam elegan itu. Sambil memoles lipstik warna soft di bibirnya, ia melihat pesan dari Davina. Ternyata wanita itu sudah dalam perjalanan menuju ke hotelnya. Buru-buru Raina memakai sepatu yang ia anggap cocok dengan dress yang ia kenakan. Berulang kali ia mencoba menalikan tali heelsnya namun selalu saja tidak bisa terpasang dengan sempurna. Ya Tuhan! Kenapa susah sekali? Raina meletakkan tasnya di lantai lalu membungkuk untuk memasangkan tali pengait di sepatunya. Ah! Raina hampir saja melompat saat sepasang tangan menarik pinggangnya hingga ia hampir terjungkal ke belakang. Brengsek! Siapa? Apa ini? Bisik pria itu tepat di atas telinga Raina. Wanita itu menggeliat sedikit menahan geli akibat gesekan bulu-bulu pendek di dagu Kenrick dengan cuping telinganya. Perlahan bibir sensual itu turun ke belakang telinga Raina. Bagaimana kalau ada orang asing datang dan kau menyambut mereka dengan memamerkan pantatmu, sayang? Bisik Kenrick dengan suara serak. Pria itu bahkan ingin sekali memukul pantat istrinya itu saat dirinya membuka pintu. Bagaimana mungkin wanita itu memakai dress sependek itu lalu menungging membelakanginya? Kau orang asingnya. Kau orang asing yang mesum. Lepaskan aku. Raina menghentak lengan Kenrick. Segera ia menjauh dari suaminya. Kenrick menyeringai lebar melihat tingkah Raina yang mengamuk. Rasa rindunya pada istrinya itu mengalahkan rasa bersalah karena telah meninggalkan wanita itu seharian. Kenrick tahu, Raina pasti sangat kesal kepadanya. Orang asing yang mesum ini suamimu, sayang. Baru 1 hari aku meninggalkanmu sendirian, tidak membuatmu melupakan suamimu ini, bukan? Sid.
Aku lupa. Jawab Raina datar. Aku bahkan lupa sudah punya suami. Raina menjawab apa saja untuk menghentikan obrolan ini dari serangan bibir seksi itu yang mengarah tepat ke jantungnya. Sialan, wajahnya menghangat dengan sendirinya saat sorot mata kuat itu menyihirnya hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada Kenrik. Otot-otot dalam perut bawahnya sudah menegang oleh kebutuhan liar atau apapun namanya. Jantungnya bahkan sudah memompa aliran darah lebih cepat hanya dengan membayangkan apa yang Kenrik inginkan darinya sekarang. Double seat. Wanita itu meraih tas tangannya dan segera melangkah melewati Kenrik. Kau akan pergi kemana? Kata-kata Kenrik bagai mantra yang membawa tubuh Raina berhenti seketika. Sontak wanita itu menggigit bibir bawahnya. Kenrik tersenyum. Pria itu mengalihkan tatapan panasnya dan memanggil istrinya lirih. Raina, sayang. Bukan urusanmu. Sayang. Aku akan tetap pergi. Kau tidak akan pergi kemana-mana, sayang. Di sini sangat berbahaya. Apa kau tahu itu? Itu alasannya kenapa aku tidak mengajakmu kemarin. Ucap Kenrik lembut. Pria itu menarik tangan Raina dan menggulungnya dalam pelukan. Telapak tangannya bergerak menyingkirkan sulur-sulur rambut dari wajah istrinya dan merangkum rahang itu dengan lembut. Sayang, maafkan aku. Raina menunduk. Perlahan Kenrik mengangkat dagu istrinya hingga wajah cantik itu menghadap ke arahnya. Sepasang tatapan panas langsung memenuhi bola mata Raina. Wanita itu merasakan panas tubuh suaminya perlahan-lahan mulai menjalar dan membakarnya. Tarikan napas Raina semakin meningkat, seiring jemari Kenrik yang membelai pipi dan berhenti di dagunya. Perlahan wanita itu beringsut menyembunyikan wajah merahnya di dada Kenrik. Betapa terkejutnya pria itu, ketika isakan Raina mulai terdengar beberapa detik kemudian. Sayang. Kenrik mengusap punggung istrinya. Mencium puncak kepala wanita itu dengan sayang. Maafkan aku, bisiknya, aku meninggalkanmu sendirian. Aku takut. Aku tahu. Maafkan aku. Aku membencimu. Maafkan aku. Telapak tangan Kenrik berada di kedua sisi wajah Raina, memegangnya agar menatap di kedalaman matanya. Pria itu menurunkan kepalanya lalu mencium sudut bibir istrinya. Apa kau akan pergi mencariku? Tidak, Raina bergumam. Bibir Kenrik bergerak turun pada dagu Raina, ujung hidungnya mendorong ke atas hingga mulutnya menemukan ruang di sepanjang tenggorokan. Pria itu mulai menghiswap dan menggigit di sana membuat Raina menggeliat hingga tubuhnya terbakar dengan cepat. Jika tidak, lalu kau akan pergi kemana? Tanya Kenrik tanpa menghentikan tangan dan mulutnya yang bergerak. Mengobrak-abrik pertahanan Raina seperti angin kencang. Membuat wanita itu merintih dan tersesat dalam serangan kenikmatan yang pria itu berikan bertubi-tubi. Davina tiba-tiba menghubungiku. Aku belum sepenuhnya mengingatnya, tapi perasaanku memburuk saat mengingat namanya. Aku ingin bertemu dengannya hanya untuk memastikan apa yang aku rasakan sebenarnya dan apa hubungan masa kecilku dengannya. Hanya itu. Kalau begitu jangan menemuinya. Suara beratnya ikut berbisik, jika kau merasa tidak nyaman hanya dengan mengingat namanya, jangan pernah menemuinya. Aku hanya ingin. Napas Raina tersendat-sendat ketika ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ya. Sayang, sebut namaku. Tapi ingat, sebaiknya kau jangan berhubungan lagi dengan Davina Miller. Wanita itu sangat berbahaya atau aku akan selalu meminta pengawal menjagamu. Tapi, aku sudah memberikan alamat hotel ini kepadanya, sayang. Bagaimana? Tidak berniat menjawab pertanyaan Raina, suara Kenrik memanggil namanya kembali menggema di telinganya. Aku akan meminta seseorang untuk menghalangi wanita itu masuk. Dan secepatnya kita harus pergi dari tempat ini, suara beratnya terdengar rendah. Tapi kenapa? Tanpa menjawab, Kenrik membawa Raina ke sebuah pintu penghubung di dekat almari dan menutup pintunya dengan cepat. Mulutnya langsung menerkam bibir istrinya, sementara tubuhnya menjepit Raina di antara dirinya dan daun pintu di belakangnya. Ciumannya kuat, penuh tuntutan.
Pinggulnya menekan hingga Raina bisa merasakan keinginan serta kebutuhannya yang besar dan keras kepadanya. Aku akan menceritakannya nanti, tapi sekarang aku menginginkan dirimu, sayang, suara Kenrik serak, mendesak di atas bibir Raina. Kau sudah menggodaku saat kau memakai sepatumu tadi. Aku tidak tahu, kau datang, permukaan wajah Raina kembali memerah, dihangatkan oleh tatapan berkabutnya. Ia ingin menunduk karena malu tapi jemari Kenrik menahan dagunya. Well, kita urus Davina nanti, sekarang masih ada urusan yang lebih mendesak, senyum Kenrik melengkung tak terbaca, seolah menjanjikan sesuatu yang panas membakar.